Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau coba untuk memperbaiki fan cooler. Ada 3 buah, pilih salah satu untuk diperbaiki lebih dulu. Kayaknya saya mau milih yang sebelah kanan ya. Jadi yang 2 mau saya simpan dulu untuk saya perbaiki berikutnya. Bisa jadi di video-video yang berikutnya teman-teman. Merek dari cooler fan ini nggak tertera ya di boxnya, jadi langsung aja kita buka. Kita mau cek isinya. Ini ada plastik penahan baling-baling supaya nggak kena tangan. Kita simpen dulu. Terus kita lihat tanpa kabel ya. Kabelnya ada kok di plastik kalau nggak salah saya. Ada teman-teman, kabelnya kayak gini nih. Ini kabel yang lama ya, nggak apa-apa deh, kita simpen aja dulu kabelnya. Kalau kita puter baling-balingnya nih lancar ya, kayak nggak rusak, tapi nyatanya rusak teman-teman. Coba kita tes ya, langsung aja kita pasang stekernya di sini. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh, nggak hidup sama sekali kan. Kita cabut lagi kabel stekernya. Terus mau kita apa ini? Kita buka deh. Gimana cara bukanya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita harus buka spie-nya dulu teman-teman. Spie-nya ada di tengah-tengah ini ya. Kalau kita nggak punya tang spie, kita bisa pakai obeng. Tapi resikonya pasti patah dia. Percobaan pertama kita bisa pakai obeng pipih atau obeng minus seperti ini ya. Oke, udah lepas ya. Gampang kan bukanya teman-teman. Saya nggak bisa jelasin pakai kata-kata nih. Oke, seperti ini ya teman-teman spie-nya. Kalau di kalian nyebutnya apa nih? Kalau di tempat saya nyebutnya spie. Sepi ya, nggak rame berarti. Kita taruh dulu. Dia lengket di magnetnya obeng. Nah, otomatis baling-balingnya bisa dilepas seperti ini ya. Kita ngelihat di ini udah kayak kipas angin nih, persis. Karena tegangan yang dipakai 220 volt AC teman-teman. Oh, ternyata dia nggak pakai rangkaian elektronik ya. Atau memang belum kelihatan. Ini debunya banyak nih, kayaknya harus dibersihin dulu deh. Supaya debunya nggak masuk ke dalam ya. Kalau perlu, kalau nggak perlu sih nggak apa-apa. Sementara itu, saya coba pengen lihat di bagian steker. Atau ya di bagian steker ini kan ada 2 pin ya. Saya mau lihat isinya. Kita bongkar dulu ya teman-teman.
Lebih enaknya dibongkar pakai obeng yang besar aja, supaya lebih kuat tekanannya. Oke, kita taruh dulu. Di situ kita tarik. Kelihatan ada 2 kabel di sini. Kabelnya langsung mengarah ke spool, teman-teman, tanpa pakai kapasitor dan lain-lain. Kalau ternyata rusak, berarti putus, spoolnya putus. Coba kita cek pakai avometer digital ya. Biasa skala yang kita pakai adalah dioda, seperti ini. Kalau di avometer kalian ada continuity atau kontinuitas, nah pakai kontinuitas saja. Ini kebetulan di avometer saya nggak ada kontinuitasnya. Kita tempelin di sini ya, di stekernya. Kita lihat tuh, nggak nyambung teman-teman. Artinya spoolnya putus, nggak bisa diperbaiki deh. Kalau nyambung nanti bakal keluar angka seperti itu, 002, 001. Tapi karena nggak nyambung, akhirnya nggak keluar tulisan. Kenapa nggak nyambung? Karena 2 pin ini langsung masuk ke spool dan ada putus di dalam sana. Makanya di avometer nggak kebaca nyambung, teman-teman. Sebentar, ini pakai thermal fuse apa enggak? Kalau misalnya pakai thermal fuse, bisa jadi thermal fuse-nya putus. Untuk cari tahu, kita harus buka alias bongkar dulu bagian tengah dari cooler fan-nya. Karena di sini ada 2 buah skrup. Ini agak keras, jadi bukanya harus pakai tenaga, pakai obeng yang besar, jangan pakai obeng yang kecil, karena obengnya bisa rusak. Obengnya yang rusak ya, bukan skrupnya. Kalau obeng yang kecil, kalau obeng yang besar biasanya bautnya yang dol atau skrupnya yang dol. 2 buah. Kita tarik pelan-pelan ya, karena di sini masih ada kabelnya, teman-teman. Kabelnya masih nyambung, jadi supaya nggak ketarik, sebetulnya sih kabelnya kita lepas dulu. Tapi kan ini dadakan. Ini bisa kita longgarin sedikit supaya spoolnya nggak terpaksa ketarik terus putus, malah berabai nanti ya. Nah, seperti ini. Udah agak longgar, sekarang kita tarik pelan-pelan. Lengket, teman-teman. Artinya dia udah panas, overheat. Kita tarik pelan-pelan sambil kita ulur kabelnya ya. Kita lihat. Tuh. Nggak seberapa kelihatan bagian mana yang putus. Kita akan lihat dari dekat banget. Yang jelas, informasi yang kita dapetin dari pengamatan, plastiknya gosong. Dia kepanasan karena hidupnya 24 jam terus menerus, nggak ada berhentinya. Teman-teman, kelihatan banget perbedaan antara 2 buah spool ini ya. Ini spool yang sebelah kiri, anggap aja seperti itu. Yang ini adalah spool sebelah kanan. Yang sebelah kiri masih warna kuning, dan yang sebelah kanan udah ada warna hitam-hitamnya. Bisa dipastikan warna hitam itu karena terbakar. Kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, sama juga. Yang sebelah kiri itu masih kuning, dan yang kanan itu udah agak hitam. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu ngecek dari sini atau dari pinnya,
karena terlalu jauh, mungkin ada putus di kabel yang warna hitam ini. Kita pastikan aja untuk mengukurnya dari jarak yang paling dekat. Di mana itu? Di sini teman-teman. Ini ada 2 buah kaki, yang satu kaki untuk spool yang ini, yang satu untuk kaki spool sebelah ini atau sebaliknya. Kita bisa tes di sini menggunakan avometer digital atau analog, nyambung apa enggak dia. Kalau misalnya kita menggunakan avometer digital seperti ini, kita pakai skala dioda atau continuity, terus kita tempelin di sini teman-teman. Ini ada kaki, kita tempelin di sini dan di sini. Putus ya, nggak nyambung sama sekali. Tuh, putus kan? Nah, kalau ini nyambung karena searah, satu jalur maksudnya. Aturan 2 buah ini nyambung, tapi dia nggak nyambung sama sekali, putus. Terus gimana? Mau dibetulin apa enggak? Kalau menurut teman-teman gimana? Mau dibetulin apa enggak barang-barang kayak gini? Kalau menurut saya sih nggak usah dibetulin. Karena apa? Melilit tembaga seperti ini tuh membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan kita butuh alat penghitung supaya ukurannya pas. Soalnya kalau nggak pas dia muternya nggak sempurna. Gimana kalau kita kasih kabel yang agak besar gitu? Bisa. Tapi butuh tempat yang lebih lebar nantinya. Bisa jadi ukuran selebar ini nggak muat kalau misalnya kita menggunakan kabel yang lebih besar. Nah, lebarnya cuma segini ya. Kalau kita pakai kabel yang diameternya besar, nanti jumlah lilitan kita nggak cukup atau kelebihan untuk nempatin luas penampangnya kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian punya fan seperti ini yang kalau diukur pakai avometer seperti yang tadi itu putus, artinya dia udah nggak bisa diperbaiki lagi, alias harus beli yang baru atau diganti yang baru. Terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya buat saya dan buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe buat yang belum. See you on the next video and bye-bye.